Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan topik yang sangat penting dalam pengembangan obat, yaitu preformulasi dan eksipien dalam pengembangan sediaan solid. Dalam industri farmasi, sebelum suatu zat aktif dibuat menjadi tablet, kapsul maupun granul, zat tersebut tidak langsung dicetak begitu saja, tetapi ada tahap awal yang sangat krusial yang disebut dengan preformulasi. Tahap ini menentukan apakah zat aktif dapat diformulasikan dengan baik, stabil, aman, dan efektif ketika digunakan oleh pasien. Jadi, sebelum melakukan pembuatan suatu sediaan farmasi, zat aktif tersebut beserta dengan excipientnya harus melewati proses preformulasi dulu. Dan pada video ini, saya akan membahas terkait pengertian sediaan solid, definisi dan tujuan preformulasi, parameter fisikokimia utama, serta klasifikasi eksipien berdasarkan fungsi. Lalu, apa sih sediaan solid itu? Sediaan solid atau sediaan padat adalah bentuk sediaan farmasi yang memiliki konsistensi padat dan umumnya diberikan melalui rute oral. Contoh sediaan solid antara lain tablet, kapsul, granul, dan juga serbuk. Sediaan solid merupakan sediaan yang paling banyak digunakan karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu stabilitas fisik dan kimia yang baik dibandingkan sediaan cair, kemudian dosis yang lebih akurat, mudah dalam penyimpanan dan transportasi, dan juga lebih praktis digunakan oleh pasien. Namun, pengembangan sediaan solid memerlukan perhatian khusus terhadap sifat fisikokimia zat aktif dan juga eksipiennya. Faktor seperti ukuran partikel, sifat alir, bentuk kristal, dan kelarutan sangat mempengaruhi mutu produk akhir. Oleh karena itu, diperlukan tahap awal yang disebut preformulasi. Apa sih preformulasi itu dan apa tujuannya? Jadi preformulasi adalah tahap awal dalam pengembangan sediaan farmasi yang bertujuan untuk mempelajari sifat fisikokimia zat aktif serta kompatibilitasnya dengan eksipien sebelum dilakukan formulasi. Jadi, preformulasi tidak hanya berfokus pada zat aktifnya saja, tetapi juga mencakup evaluasi interaksi antara zat aktif dan eksipien dalam suatu sistem formulasi. Tahap ini mencakup karakteristik yang menyeluruh terhadap zat aktif, seperti kelarutan, pKa, koefisien partisi, polimorfisme, ukuran partikel, gross kopisitas, kemudian sifat alir, stabilitas, kompatibilitas dengan eksipien. Jadi, tujuan utama preformulasi antara lain yang pertama, mengetahui karakteristik fisik dan kimia zat aktif, yang kedua, menentukan bentuk sediaan yang paling sesuai, yang ketiga, mengidentifikasi potensi inkompatibilitas dengan eksipien, yang keempat, meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas obat, kemudian yang kelima, mengurangi resiko kegagalan dalam produksi skala besar. Tanpa tahap preformulasi, risiko yang dapat terjadi antara lain tablet rapuh, obat sulit larut, perubahan warna akibat reaksi kimia, hingga ketidakstabilan selama penyimpanan. Karena itu, preformulasi menjadi fondasi dalam desain sediaan farmasi. Baik, sekarang kita masuk pada parameter fisikokimia utama. Yang pertama adalah kelarutan atau solubility. Kelarutan adalah kemampuan zat untuk larut dalam pelarut tertentu dan merupakan faktor utama yang menentukan absorpsi obat. Obat harus berada dalam bentuk terlarut sebelum dapat diabsorpsi. Kelarutan yang baik diperlukan pada rentang pH fisiologis 1-8 pada suhu 37 derajat Celcius. Jika kelarutan kurang dari 10 mg per mililiter, dapat menyebabkan bioavailabilitas rendah dan efek terapeutik yang tidak optimal. Parameter penting dalam studi kelarutan itu kelarutan intrinsik yang merupakan kelarutan bentuk tidak terionisasi, dan juga konstanta ionisasi atau pKa menentukan derajat ionisasi obat. Konstanta ionisasi atau pKa, sebagian besar obat bersifat asam lemah atau basa lemah dan berada dalam keseimbangan antara bentuk terionisasi dan tidak terionisasi. Bentuk tidak terionisasi itu lebih mudah menembus membran biologis karena lebih larut dalam lipid.
Hubungan antara pH dan pKa dijelaskan melalui persamaan Thomson-Haselbalch. Selanjutnya adalah koefisien partisi. Koefisien partisi atau log P menunjukkan distribusi obat antara fase lipid dan juga fase air. Parameter ini menggambarkan lipofilisitas obat. Nilai yang terlalu tinggi menyebabkan obat sulit larut dalam cairan tubuh, sedangkan nilai terlalu rendah menyebabkan obat sulit menembus membran biologis. Keseimbangan antara sifat hidrofilik dan lipofilik sangat penting untuk mencapai absorpsi optimal. Kemudian ada polimorfisme, kristal dan juga amorf. Polimorfisme adalah kemampuan suatu zat untuk memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Perbedaan bentuk kristal dapat mempengaruhi titik lebur, kemudian kelarutan, laju disolusi, dan juga stabilitas. Bentuk kristal umumnya lebih stabil, tetapi memiliki laju disolusi lebih lambat. Sedangkan bentuk amorf memiliki laju disolusi lebih tinggi, namun kurang stabil dan berpotensi mengalami rekristalisasi. Karena itu, identifikasi bentuk kristal penting dalam pengembangan sediaan solid. Selanjutnya adalah ukuran partikel. Ukuran partikel mempengaruhi luas permukaan kontak dengan medium disolusi. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan, sehingga laju disolusi meningkat. Namun, partikel yang terlalu halus dapat menyebabkan sifat alir buruk. Dan kecenderungan aglomerasi. Distribusi ukuran partikel yang seragam penting untuk menjamin homogen campuran dan keseragaman dosis. Kemudian ada higroskopisitas, adalah kemampuan zat menyerap uap air dari lingkungan. Penyerapan air dapat menyebabkan hidrolisis, degradasi kimia, perubahan struktur kristal, dan penurunan stabilitas. Selain itu, kelembapan dapat mempengaruhi sifat alir, kompresibilitas, dan laju disolusi. Oleh karena itu, studi higroskopisitas penting untuk menentukan jenis kemasan dan kondisi penyimpanan yang sesuai. Kemudian juga ada sifat alir atau flowability. Sifat alir sangat penting dalam proses pencetakan tablet. Serbuk dengan aliran yang buruk dapat menyebabkan variasi bobot tablet dan ketidakhomogenan dosis. Evaluasi sifat alir dapat dilakukan melalui sudut istirahat, kemudian indeks kompresibilitas atau indeks CAR. Sudut istirahat yang kecil menunjukkan sifat alir yang lebih baik. Kemudian studi kompatibilitas zat aktif dan eksipien. Dalam preformulasi juga dilakukan studi kompatibilitas antara zat aktif dan juga eksipien. Interaksi yang tidak diinginkan dapat menyebabkan perubahan warna, penurunan potensi, degradasi kimia, dan juga ketidakstabilan produk. Jadi, pengujian kompatibilitas dapat dilakukan melalui uji penyimpanan, analisis termal, dan pengamatan perubahan fisik. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa kombinasi zat aktif dan eksipien aman serta stabil. Baik, sekarang adalah klasifikasi eksipien berdasarkan fungsinya. Eksipien adalah bahan tambahan selain zat aktif yang membantu dalam proses pembuatan dan meningkatkan kualitas sediaan. Pemilihan eksipien sangat penting karena dapat mempengaruhi stabilitas dan juga efektivitas obat. Yang pertama adalah pengisi atau diluen, digunakan untuk menambah volume ketika dosis zat aktif kecil. Contohnya adalah laktosa dan juga mikrokristalin selulosa. Kemudian yang kedua adalah pengikat atau binder, berfungsi untuk membantu partikel serbuk melekat selama proses granulasi. Contohnya adalah povidon dan juga amilum pasta. Berikutnya adalah penghancur atau disintegran, membantu tablet hancur setelah ditelan agar zat aktif dapat terdisolusi. Contohnya adalah sodium starch glycolate dan juga prospovidon. Kemudian ada pelicin atau lubrikan, yaitu untuk mengurangi gesekan selama pencetakan tablet dan memperbaiki aliran serbuk. Contohnya adalah magnesium stearat dan juga talc. Namun, pemilihan eksipien harus memperhatikan kompatibilitas dengan zat aktif. Contohnya adalah reaksi Maillard antara laktosa dan amina primer yang dapat menyebabkan perubahan warna dan penurunan stabilitas obat.
Sebagai kesimpulan, preformulasi merupakan tahap krusial dalam pengembangan sediaan solid karena mencakup karakterisasi zat aktif, evaluasi eksipien, serta studi kompatibilitas keduanya. Melalui pemahaman parameter fisikokimia seperti kelarutan, pKa, koefisien partisi, kemudian polimorfisme, ukuran partikel, dan higroskopisitas, dan sifat alir, formulator dapat merancang sediaan yang stabil, efektif, dan juga bermutu. Dengan demikian, preformulasi menjadi fondasi utama dalam menghasilkan produk farmasi yang aman dan berkualitas bagi pasien.